Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nafisa dari staf Divisi Ekowisata Sahabat Bekantan Indonesia. Apa sih itu Sahabat Bekantan Indonesia? Jadi Sahabat Bekantan Indonesia itu merupakan NGO atau LSM yang bergerak dalam bidang pelestarian bekantan dan mangrove. Nah, untuk program-programnya sendiri ada beberapa. Salah satunya yaitu ada ekowisata minat khusus, yaitu ekowisata bekantan dan mangrove. Nah, untuk program ekowisata bekantan dan mangrove ini merupakan salah satu program kegiatan di mana tujuannya itu untuk mendukung kegiatan konservasi bekantan dan mangrove. Karena sebelum ada program dari ekowisata bekantan dan mangrove, kita hanya berfokus pada bidang pelestarian bekantan dan mangrove karena bekantan sendiri di Kalimantan Selatan itu sudah sangat terancam punah untuk status konservasinya. Jadi Sahabat Bekantan Indonesia berupaya untuk melestarikan bekantan karena bekantan ini sendiri merupakan primata yang bisa dibilang itu sangat seksi kalau istilah orang utannya bilang, dan juga dia memiliki daya tarik tersendiri, contohnya pada hidungnya. Sebagai informasi juga, untuk hidung bekantan sendiri itu sebagai ciri morfologi atau ciri tubuh untuk membedakan bekantan jantan dan bekantan betina. Nah, kembali lagi ke ekowisata bekantan dan mangrove. Di sana kita biasanya melakukan aksi konservasi atau aksi pelestarian pohon, kemudian aksi pelestarian bekantan, kemudian ada aksi bersih-bersih sungai untuk sekalian untuk mengajarkan kepada wisatawan ataupun turis yang datang berkunjung untuk sama-sama kita melestarikan bumi dengan cara berrekreasi. Dan itu juga merupakan salah satu tujuan dari ekowisata. Jadi ekowisata itu tidak hanya kita jalan-jalan, nggak hanya kita berekreasi atau foto-foto. Jadi di ekowisata kita bagaimana cara berekreasi tapi sambil melestarikan alam, seperti itu teman-teman. Untuk promosi ekowisata bekantan dan mangrove sendiri, biasanya kita melalui media sosial seperti Instagram, kemudian Facebook. Di sana kita melakukan atau menggencarkan promosi-promosi melalui foto-foto dari wisatawan yang berkunjung atau video. Dan kemudian untuk menambah keyakinan nih teman-teman, kalau wisata di tempat kita itu menarik, biasanya kita memberikan testimoni. Jadi tiap wisatawan yang datang berkunjung akan kita minta testimoni dari tempat wisata kita. Jadi biasanya kita tanyakan bagaimana aktivitas di sana, kemudian apa aja yang menarik, terus harapan dari mereka untuk kita agar tetap terus melestarikan bekantan. Kemudian promosi yang lain biasanya kita melalui mulut ke mulut. Jadi kita setiap memandu wisata yang datang berkunjung, biasanya kita akan memberikan servis yang terbaik agar mereka mendapat kesan yang bagus dari tempat kita dan dari pelayanan kita. Jadi mereka mungkin akan mengabarkan ke teman-teman mereka bagaimana pelayanan kita, kemudian mereka akan menyampaikan lagi ke temannya, dan setiap mereka balik, biasanya pengalaman dari kita sendiri, mereka akan kembali berkunjung dengan teman atau dengan keluarga. Jadi biasanya ya dari mulut ke mulut kita melakukan promosi. Nah, ini merupakan skema untuk menuju stasiun riset bekantan. Untuk menuju stasiun riset bekantan ada dua pilihan, yaitu bisa melalui kota Banjarmasin, bisa melalui jembatan Basit, kemudian bisa langsung naik klotok atau naik speedboat. Kalau naik klotok biasanya akan menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, dan kalau naik speed biasanya kurang lebih 20 menit perjalanan udah sampai. Kemudian akses satunya itu melalui Dermaga Pariwisata Jembatan Barito. Untuk akses di sini biasanya akan menempuh 10 sampai 15 menit kalau naik klotok. Jadi sebagai informasi juga teman-teman, kalau Pulau Curiak atau area stasiun riset bekantan ini harus ditempuh melalui klotok. Jadi nggak ada akses darat. Jadi semuanya emang dikelilingi sungai. Begitu.
Kemudian ini adalah sarana dan prasarana dari stasiun riset yang sudah kita bangun. Jadi di sini sudah ada pendopo, kemudian ada musola, toilet, ada menara pantau juga. Kalau menara pantau ini biasanya berfungsi untuk melakukan pengamatan bekantan. Kemudian juga ada greenhouse untuk pembibitan mangrove rambai, dan ada ecolodge. Kalau ecolodge ini merupakan fasilitas baru. Jadi di ecolodge ini bagi teman-teman yang mau menginap di stasiun riset bisa menginap di ecolodge karena fasilitas yang sudah kita sediakan itu sudah lengkap. Jadi ditunggu teman-teman kalau mau berkunjung ke stasiun riset Bekantan, Pulau Curiak, Kabupaten Baritokuala.